Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulinda Sriwahyuni. Saya dari kelas FM 19D dengan NIM 1057211111019. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Nah, di sini saya akan menghitung rasio di mana untuk memenuhi tugas teknik analisa laporan keuangan. Yang pertama, rasio lancar, yang kedua, rasio sangat lancar, yang ketiga, rasio kas, yang keempat, rasio perputaran kas, yang kelima, inventory to net working. Langsung saja untuk pembahasan yang pertama, yaitu rasio lancar atau current ratio. Nah, rasio ini merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Nah, rasio lancar dapat pula dikatakan sebagai bentuk untuk mengukur tingkat keamanan atau margin of safety. Nah, adapun rumus untuk mencari rasio lancar dapat kita gunakan sebagai berikut. Nah, di mana current ratio sama dengan aktif lancar kemudian dibagi dengan utang lancar. Untuk pembahasan rasio-rasio ini, kita menggunakan laporan keuangan dari PT Indomakmur Tbk. Adapun komponen laporan keuangan untuk rasio lancar adalah sebagai berikut. Nah, untuk tahun 2019 langsung saja kita aplikasikan ke rumus yang tadi, di mana current ratio sama dengan 11.600 kemudian dibagi dengan 7.500 menghasilkan 1,54 kali. Artinya, jumlah aktif lancar sebanyak 1,54 kali utang lancar, atau setiap Rp1 utang lancar dijamin oleh Rp1,54 harta lancar, atau 1,54 berbanding 1 antar aktif lancar dengan utang lancar. Untuk tahun 2010, current ratio-nya sama dengan 13.300 dibagi dengan 7.000 menghasilkan 1,9 kali. Jika rata-rata industri untuk current ratio adalah 2 kali, keadaan perusahaan untuk tahun 2019 berada dalam kondisi kurang baik, mengingat rasionya di bawah rata-rata industri. Begitu pula dengan tahun 2010 karena rasionya masih di bawah rata-rata. Untuk pembahasan yang kedua, yaitu rasio cepat atau quick ratio. Nah, rasio ini merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau membayar kewajiban atau utang lancar dengan aktif lancar tanpa memperhitungkan nilai sediaan atau inventory. Nah, adapun rumus untuk mencari rasio cepat yaitu dapat digunakan sebagai berikut. Nah, di mana quick ratio-nya sama dengan current asset dikurangi dengan inventory lalu dibagi dengan current liabilities. Adapun komponen laporan keuangan dari rasio cepat adalah sebagai berikut. Nah, langsung saja kita aplikasikan pada rumus. Untuk tahun 2009, quick ratio sama dengan 11.600 dikurang dengan 4.000 lalu dibagi dengan 7.500 menghasilkan 1,1 kali. Nah, untuk tahun 2010 sendiri, quick ratio-nya yaitu sama dengan 13.300 dikurangi dengan 3.000 lalu dibagi dengan 7.000 menghasilkan 1,5 kali. Jika rata-rata industri quick ratio adalah 1 kali, maka keadaan perusahaan kurang baik dari perusahaan lain. Karena kondisi ini menunjukkan perusahaan bisa saja harus menjual sediaan untuk melunasi pembayaran utang lancar. Padahal menjual sediaan untuk harga yang relatif sulit kecuali perusahaan menjual di bawah harga pasar, yang tentunya bagi perusahaan jelas menambah kerugian. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu yang ketiga, rasio kas atau cash ratio. Ini merupakan alat yang digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Nah, adapun rumus untuk mencari rasio kas adalah sebagai berikut. Adapun komponen laporan keuangan pada rasio kas adalah sebagai berikut. Langsung saja kita aplikasikan pada rumus. Untuk tahun 2009, cash ratio sama dengan 2.000 ditambah
2.250 lalu dibagi dengan 7.500 menghasilkan 0,6 atau 60%. Untuk tahun 2010, kas rasio sama dengan 3.150 ditambah dengan 2.850 kemudian dibagi dengan 7.000 menghasilkan 0,86 atau 86%. Yang keempat, rasio perputaran kas. Menurut James, rasio ini berfungsi untuk mengukur tingkat kecukupan modal kerja perusahaan yang dibutuhkan untuk membayar tagihan dan membiayai penjualan. Adapun rumus yang digunakan untuk mencari rasio perputaran kas adalah sebagai berikut. Rasio perputaran kas sama dengan penjualan bersih lalu dibagi dengan modal kerja bersih, di mana komponen laporan keuangan rasio perputaran kas adalah sebagai berikut. Langsung saja kita aplikasikan pada rumus yang tadi. Untuk tahun 2009, rasio perputaran kas sama dengan 40.650 dibagi dengan 11.600 dikurang 7.500 menghasilkan 9,91 lalu dibulatkan menjadi 10 kali. Untuk tahun 2010, rasio perputaran kas sama dengan 42.950 dibagi dengan 13.300 dikurang dengan 7.000 menghasilkan 6,81 dan dibulatkan menjadi 7 kali. Rata-rata industri perusahaan kas adalah 10%. Keadaan perusahaan pada tahun 2009 cukup baik karena sesuai dengan rata-rata industri. Namun, kondisi di tahun 2010 dikatakan masih cukup jauh dari rata-rata industri. Yang kelima ada inventory to net working capital. Nah, ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah sediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan. Adapun rumus untuk mencari inventory to net working capital dapat digunakan sebagai berikut, di mana inventory to net working capital sama dengan inventory lalu dibagi dengan current asset dikurang dengan current liabilities. Adapun komponen laporan keuangan dari inventory to net working capital dapat kita lihat sebagai berikut. Nah, untuk tahun 2009 langsung saja kita aplikasikan rumus yang tadi. Inventory to net working capital sama dengan 4.000 lalu dibagi dengan 11.600 dikurang 7.500 menghasilkan 9,8 atau 10%. Untuk tahun 2010, inventory to net working capital sama dengan 3.000 dibagi dengan 13.300 dikurang dengan 7.000 menghasilkan 4,76 atau setara dengan 15%. Rata-rata industri untuk inventory to net working capital adalah 12%. Keadaan perusahaan pada tahun 2009 kurang baik karena masih di bawah rata-rata industri. Namun tidak terlalu buruk, hanya saja masih perlu ditingkatkan. Untuk tahun 2010, kondisinya sangat kurang baik karena jauh dari rata-rata industri. Nah, selanjutnya hasil pengukuran. Dari pengukuran rasio di atas, dari laporan keuangan PT Indomakmur Tbk, dapat kita lihat kondisi dan posisi perusahaan seperti yang dilihat pada tabel berikut ini. Mungkin cukup sekian dari tugas teknik analisa laporan keuangan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Lillahi fisabilil haq fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.